Ya, di belakang saya itu ada yang baju merah, itu Steve Ponto, nanti memberi kesaksian, saudara. Kesaksiannya itu luar biasa. Steve ini 14 tahun yang lalu, 11 tahun yang lalu, 2014, ngalami kecelakaan, ya. Dia ditabrak, dia naik mobil, ditabrak orang naik motor, langsung motornya itu diboncengin 2 orang, ngelindas mobilnya dari kap mesin ke kaca sampai ke atas itu. Masuk dan menghantam kepala depannya, buta total sampai hari ini. Nah, dia mengalami perubahan perjumpaan dengan Tuhan yang luar biasa. Justru setelah mengalami kebutaan total ini, Tuhan memakai hidupnya untuk jadi berkat luar biasa. Ya, sejak tahun itu saya ketemu waktu dia ada di rumah sakit Singapura. Nah, operasi yang paling lama itu mengambil serpian tulang otak, tulang kepalanya di bagian depan untuk ditutup lagi. Sekarang dahinya pakai titanium. Nanti saudara akan dengar. Saya sering berkata begini kepada banyak orang. Kalau disuruh milih, kalau ya, buta sejak lahir atau buta setelah dewasa, setelah lahir. Ya, pilihannya ya lebih baik buta sejak lahir, nggak tahu apa-apa. Nah, Steve ini, dia buta umur berapa? 34. Nah, dia lulusan Australia, Steve. Iya, Kanada, Amerika. Bayangkan, dia punya profesi yang sangat hebat. Tiba-tiba gelap total dunianya. Nah, tapi di sini kita akan belajar. Justru setelah dia mengalami kebutaan total itu, hidupnya itu malah jadi berkat. Jauh sebelum dia mengalami itu. Nanti kita akan dengar kesaksiannya. Baik, kita mau belajar. Yang milih tema ini siapa? Ayo, temanya bagus sekali. Jadilah padaku menurut kehendakmu. Saya Koden. Oh, puji Tuhan. Saudara, dari obrolan santai keluarga Allah, komunitas Osaka, hari ini di penghujung akhir tahun ini, kita boleh bersyukur, boleh berjumpa lagi untuk belajar bersama-sama. Dan tema yang terpilih, jadilah padaku menurut kehendakmu. Saudara, kalimat ini adalah kalimat inti untuk mengenal seluruh rencana Tuhan. Saya ulangi, jadilah padaku menurut kehendakmu adalah sebuah kalimat yang membuat semua program surga. Saya ulangi, jadilah padaku menurut kehendakmu adalah sebuah kalimat yang bisa membuka semua program surga yang secara akal logika kita sulit untuk dibuka, tapi justru kalau saudara dan saya bisa mengatakan kalimat ini dengan tulus, jujur, jadilah padaku menurut kehendakmu. Saudara, percayalah, hidup kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, sebagai anak-anak Bapa di surga, hidup ini akan luar biasa. Bahkan Natal, ketika Tuhan yang Maha Besar merendahkan diri menjadi manusia seperti kita, itu tidak akan terjadi kalau Maria tidak berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu itu, karena aku ini hamba Tuhan. Wow, dari Jerman, saya ikut dari Giset. Saudara bayangkan, kalau tidak ada kalimat ini, Natal hanya sebuah dongeng. Jadilah padaku menurut kehendakmu. Ini kunci. Kegagalan generasi Adam dan keturunannya, ketika mereka menolak melakukan kehendak Tuhan. Kegagalan Nuh bersama keturunannya juga sama. Ketika mereka tidak mau berkata, jadilah padaku menurut kehendakmu.
bangsa Israel ada di dunia, itu karena satu pribadi. Tolong perhatikan, bangsa Israel ada di dunia ini karena satu pribadi, yang namanya Abraham. Walaupun tidak ada kalimat ini dalam hidup Abraham, jadilah padaku menurut kehendakmu, tapi kita melihat seluruh perjalanan hidup Abraham itu karena dia berkata, jadilah padaku menurut kehendakmu. Maka itu Abraham dengan mudah pergi mengikuti perintah yang Tuhan mau. Padahal kan sulit sekali. Dia disuruh pergi tapi belum tahu kemana, tapi dia nurut. Nah itu, kapan Saul gagal? Ketika dia tidak menurut kehendak Tuhan. Kapan Saulus bisa menjadi Paulus? Walaupun tidak ada kalimat ini, tapi Saulus bertobat dan mengikuti keinginan Tuhan. Bahkan dalam kisah sejarah perjalanan hidup Paulus, saudara, dia jauh lebih mentaati kehendak Tuhan kalau dibanding Petrus yang masih ada perlawanan melawan kehendaknya. Jadi tema ini sangat cocok buat kita di akhir tahun. Maaf kalau ada di antara kita, sepanjang 2025 ini, 12 bulan ini hampir selesai ya, kira-kira maafkan saya, mengalami banyak hal, kesulitan, tantangan, kegagalan, pokoknya yang lebih banyak jeleknya daripada baiknya. Izinkan Tuhan merestart, ya, seperti HP, komputer kalau lagi hang, coba di restart. Izinkan Tuhan merestart hidup kita dengan kalimat, jadilah padaku menurut kehendakmu. Saudara, percayalah, kalau konsep ini kita lakukan sepanjang hidup, umur hidup kita, sudahlah, hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sediakan itu terjadi. Maka itu satu-satunya pergumulan Tuhan Yesus. Saya ulangi, satu-satunya pergumulan Tuhan Yesus yang tercatat. Dia nggak bergumul masalah uang, dia nggak bergumul masalah pelayanan, dia nggak bergumul masalah tempat tinggal atau apa. Tercatat jelas. Injil Matius paling jelas menulis itu. Ketika dia harus berjuang, harus berperang di Getsemani untuk menaklukkan dirinya, egonya, penderitaan yang dia alami besok paginya Jumat. Jadi saudara, kemenangan Tuhan Yesus itu bukan di kayu salibnya, bukan. Kemenangan Tuhan Yesus itu justru di Taman Getsemani. Tolong catat bagi yang belum tahu. Jadi salib itu jadi begitu mudah. Saya ulangi, salib itu jadi begitu mudah buat Tuhan Yesus. Karena Kamis malam, ketika dia berjuang di Taman Getsemani, sampai ada kalimat yang disampaikan kepada Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Aku ini ketakutan, seperti mau mati rasanya. Bayangkan seorang Tuhan, saya pakai kalimat ini, seorang Tuhan bisa ketakutan sampai mau mati. Kita nggak bisa bayangkan takutnya seperti apa itu. Maka itu dia minta teman. Ternyata 3 temannya ngantuk dan tertidur. Saudara perhatikan. Kenapa hanya Injil Lukas dari keempat penulis Injil itu yang menuliskan keringat Yesus bercampur darah. Shalom juga hamba Tuhan Pak Tikwalu. Ya. Kenapa? Hanya Lukas. Karena dia seorang dokter. Matius, Markus, Yohanes nggak sempat. Karena mereka bukan dokter. Nah bagi seorang dokter mengamati. Ya keringatnya campur darah.
secara medis itu bisa dibuktikan sampai hari ini. Orang yang sedang mengalami tekanan. Beda ya, stres dengan depresi itu beda. Kalau depresi itu mengalami tekanan yang berat sekali. Ya, depres. Yesus depresi berat malam itu. Sebab di jiwanya, di angan-angannya, di mata hatinya, dia sudah bisa melihat besok itu apa yang akan terjadi dalam hidupnya. Dia diludahi, dia ditinju wajahnya, sambil ditutup kepalanya. Itu kan sadis. Dia dicambuk 39 kali, hancur punggungnya. Disuruh mikul kayu seberat itu. Tanpa diberi minum, tanpa diberi makan. Nah, malam itu di Getsemani itu Yesus melihat semua, saudara. Semua. Sampai detail-detailnya paku yang kan dia dipakukan itu dia melihat. Maka itu dia depresi berat. Nah, kalau kita kenal istilah stroke, itu karena tekanan hidup seseorang begitu beratnya, sehingga tekanan darahnya naik begitu tinggi. Kalau manusia normal, pecah pembuluh darah itu. Karena Yesus itu Tuhan, sehingga pembuluh darah tidak pecah. Tapi tekanan yang begitu kuat di batinnya membuat darah itu merembes keluar dari pembuluh darah. Lihat aja di tangan kita, ya, ini ada pembuluh darah kelihatan. Nah, karena dia Tuhan, dia nggak sampai stroke, tapi tekanan yang begitu berat, saudara, membuat darah itu merembes keluar dari pembuluhnya. Dan karena pembuluh darah itu ada di bawah permukaan kulit, maka keluar ke pori-pori. Nah, itu medis yang Lukas tulis. Bisa bayangkan. Matius menulis kalimat ini untuk ketiga kalinya. Yesus berdoa dengan mengucapkan yang itu juga. Saudara, kalau kita melihat kalimat yang ditulis Matius, Vel bisa cari Matius 26 ayat berapa itu ya. Dia mengucapkan kata-kata yang itu juga. Saudara bisa bayangkan ya, waktu Roh Kudus mengajar saya untuk meneliti itu. Pernah dengar nggak istilah dalam bahasa Indonesia? Kalau ada orang berbuat sesuatu dan dia melanggar yang dia pernah katakan, maka dalam istilah bahasa Indonesia keluar, kamu menjilat ludahmu sendiri. Saya pernah dengar nggak arti kalimat itu? Kalau sampai ada seseorang mengatakan kepada kita bahwa kamu menjilat ludahmu sendiri, ini orang susah dipercaya. Bayangkan Tuhan Yesus menjilat ludahnya sendiri. Loh, dari mana? Di Matius 5 dia mengajarkan, kalau kamu berdoa jangan seperti orang Farisi, mengulang-ulang kata-kata itu. Maka sipil, Matius 26 ayat 44. Yesus membiarkan Petrus, Yohanes, Yakobus di situ. Sudah, karena diajak 2 kali, nggak mau, ketiga kali tetap nggak mau tidur. Ya, saya ulangi. TSI-nya, coba TSI-nya, Phil. Pakai kata apa ini? TSI-nya. Jadi, dia meninggalkan mereka lagi di situ lagi ya. Ini ketiga kali. Untuk ketiga kalinya pergi mendoakan hal yang sama. PIS, sekali lagi Yesus meninggalkan mereka untuk ketiga kalinya berdoa dengan mengucapkan kata-kata yang sama. Bayangkan, dia menjilat ludahnya sendiri. Kenapa? Karena begitu beratnya. Nah, karena ini bahasa tulis,
Nggak mungkin dikasih titik, 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 titik panjang sekali. Ya, Shalom, Bapak. Jadinya kapan kalian berangkat ke Surabaya? Ini dari Mombimaren, Manokwari. Ini kan bahasa tulisan. Saya tidak tahu berapa jamnya jarak kalimat pertama yang dia katakan. Lalu dia bergumul lagi. Iya atau enggak ya? Aku siap enggak besok ya? Aduh. Lalu setelah sekian saat kita enggak tahu berapa lama. Dia ngomong kata yang sama, Papa. Apa? Kalau saya pakai istilah sehari-hari begini. Papa, apakah enggak ada cara lain untuk menyelamatkan manusia-manusia jahat ini? Kita ini. Kalau saya tambahkan kalimat yang lebih tepat. Papa di surga, apa nggak ada cara lain untuk membebaskan bajingan-bajingan ini? Seperti Daniel Alexander, seperti siapa? Apa ada cara lain nggak? Itu doanya. Sebab dia sudah tahu. Besok dia akan diapakan. Itu dia sudah tahu. Maka itu tolong perhatikan bagi yang belum pernah tahu hal ini. Satu-satunya pergumulan Tuhan Yesus bukan tentang pelayanan, bukan tentang keluarga, bukan tentang fasilitas pelayanan, uang, rumah, enggak. Satu-satunya pergumulannya ya tema kita hari ini yang dipilih oleh Bu Ayu. Jadilah padaku menurut kehendakmu. Wih. Setelah kedua kali kalimat yang sama keluar, jarak sekian waktu lagi tidak tahu. Wih, Ibu Pendeta Victoria Toar, haleluya. Setelah sekian waktu lagi, terus ada perbedaan kata. Begini, kalau saya pakai terjemahan bebas, ya udah Papa. Kalau memang cawan ini harus kuminum, karena tidak ada cara lain menyelamatkan penjahat-penjahat, bajingan-bajingan ini kita semua. Ya udah, biar kehendakmu yang jadi. Saudara, cawan, tradisi Romawi, vonis mati disalib itu tidak diucapkan oleh pengadilan. Ya, istilahnya apa saya nggak tahu. Jaksa atau hakim di zaman itu saya nggak tahu. Tapi begini, ada cawan, ada gelas, isinya anggur asam atau apa nggak tahu. Nah, begitu pengadilan Romawi memberikan gelas itu, cawan itu kepada terdakwa, artinya selesai, vonis mati disalib. Itu tradisi Romawi. Maka itu setelah ketiga kalinya doa yang sama, lalu diakhiri dengan kalimat, kalau memang cawan ini nggak bisa lalu dari aku, kalau aku harus minum cawan ini, baru dia berkata, kehendakmu jadilah. Jadi kita nggak tahu berapa jam, berapa menit antara doa pertama, doa kedua, dan doa ketiga yang sama. Itu kita nggak tahu. Tapi ada waktu yang terjadi di antara itu. Wih, ngeri saudara, ngeri sekali. Maka itu tema yang terpilih hari ini cocok untuk meninggalkan tahun ini, supaya kita betul-betul jadi pemenang-pemenang yang luar biasa. Terima kasih Pak Ferdinand memberi semangat. Ya. Maka itu kalau kita mau melakukan apa saja berkata untuk menyenangkan Tuhan, maka dasar yang paling indah untuk menyenangkan Tuhan, dengar ya, bukan aktivitas kita. Wih, Pak Pilot hadir. Apa kabar kalian? Ya, senang sekali Pak Pi kalian ada.
Tuhan itu tidak melihat aktivitas rohani kita. Doa pagi, doa puasa, doa malam, ya baca Alkitab, melayani, sibuk ini, sibuk itu. Maaf, kalau Papa melihat hati kita yang begitu sibuk, begitu aktif, bahkan persembahan pun beri yang paling besar. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Kalau Papa tidak menemukan doa Tuhan Yesus ini di hidup kita, di hati kita, maka semua yang kita lakukan itu sia-sia. Saya ulangi ya. Tema yang kita pelajari, jadilah padaku menurut kehendakmu. Saudara, itu yang sangat dinantikan oleh Papa kita. Aduh, ini saudara kita di Kota Barat, terganggu sinyalnya kurang kuat. Tuhan menolong supaya anak-anakmu di Kota Barat bisa belajar dalam nama Yesus. Sabar ya, nak. Percaya, Tuhan akan menolong. Jadi saya ulangi, serajin apa kita pelayanan, sehebat apa doa kita, mau berapa jam sehari, doa puasa berapa hari, hebat baca Alkitab, ikut pelayanan. Tetapi ketika Papa belum melihat atau tidak melihat di hati kita ada sikap seperti Abraham, seperti Maria. Jadilah padaku menurut kehendakmu. Maka semua yang kita lakukan, persembahan hebat banyak sekali. Rajin doa, puasa, doa pagi, malam, baca Alkitab, pelayanan. Selama Papa tidak menemukan sikap hati kita yang menurut, jadilah padaku menurut kehendakmu, maka percayalah semua yang kita lakukan itu, saya ulangi, tidak berarti. Betul-betul tidak berarti. Maka itu yang Tuhan cari, hati kita. Sungguh-sungguh enggak bersama dengan Tuhan melakukan semua kehendaknya. Nah, Ramon, kamu di mana? Ikut di Jogja atau sudah di mana sekarang? Ya, ini anak saya, guru di Nabire, lagi tur pelayanan. Nah, apa itu? Belajar ke beberapa sekolah di Pulau Jawa. Jadi percuma. Ayo kita temukan sikap ini. Jadilah padaku menurut kehendak. Lukas 1:38. Oke. Lukas 1 ya. Maaf, bukan 38. Coba mulai 34. Lukas 1:34. Lukas 1:34. Kata Maria kepada malaikat itu, lihat tuh. Ini gak main-main. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Kan aku belum bersuami. Kan Gabriel memberitahu Maria, hei, Tuhan perlu rahimmu, perlu kandunganmu. Dia akan jadi manusia. Kamu akan mengandung, kamu akan begini. Saudara, Maria tanyanya itu luar biasa. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Saudara, kalau kita membaca isi hati Maria ini, dengar ya, pertanyaan ini itu bisa mengandung dua arti. Satu, tanya saja, ingin tahu. Bisa toh? Kedua, ingin tahu dan mau melakukan. Coba renungkan. Karena ini tugas berat. Tahu konsekuensinya? Tahu hasilnya? Mati dengan dilempari batu,
Hukum itu ada di hukum Musa, lalu Islam mengadopsinya dengan hukuman rajam batu, ya. Nah ini loh, jadi Maria itu tanya bukan cuma ingin tahu, tapi dalam hatinya Maria sudah ada konsep. Jadilah padaku menurut kehendakmu. Luar biasa. Saudara yang sudah sering dengar saya ngajar ini pasti akan ingat. Yang belum tahu supaya tahu. Berapa puluh tahun yang lalu, tiba-tiba Papa itu mengajak saya diskusi begini. Daniel, kira-kira Gabriel perlu waktu berapa lama? Berapa belas bulan, berapa tahun? Kalau aku tidak menunjukkan tepat. Gabriel, besok kamu turun ke dunia, istilah ya, ilustrasi saja. Dan ke kampung namanya Nazaret, cari gadis namanya Maria. Dengan pesan itu. Enggak, tapi Papa bilang gini, Gabriel, mulai besok kamu turun ke dunia ya, keliling, entah di mana terserah kamu. Cari gadis yang mau hamil sebelum nikah. Supaya juru selamat itu lahir. Jadi Papa Yehova tidak menunjukkan spesifiknya. Maria Nazaret. Ngerti nggak? Kira-kira berapa belas bulan itu Gabriel baru bisa ketemu gadis yang mau siap mati. Bisa bayangkan ya? Saya tertawa. Waktu Papa ngajak saya diskusi itu, Papa ini aneh-aneh. Maka itu kenapa yang dipilih kok tepat? Maria yang di Nazaret. Sebab ada banyak Maria zaman itu di beberapa tempat saya nggak tahu. Kenapa Papa langsung nunjuk Maria? Yaitu tadi. Karena Papa memeriksa hati Maria, ada kalimat ini. Jadilah padaku menurut kehendakmu itu. Lanjut ayat 45. Jawab malaikat itu kepada Maria. Begini Maria, kamu akan hamil. Roh Kudus akan turun atasmu. Dan kuasa Tuhan yang Maha Tinggi akan menaungi kau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus. Anak Tuhan. Ya karena maaf ya. Karena Yesus bukan dari sperma laki-laki. Ini luar biasa. Saudara, saya kenal seorang konglomerat dari kota Tulungagung. Muslim. Kalau nggak salah 3 kali dia ke Mekah berhaji. Tapi ada kekosongan dalam jiwanya. Kekosongannya begini. Bingung dia Tuhan yang mana. Karena masing-masing agama ngajar tentang Tuhan. Dia bingung. Sampai satu titik. Dia punya konsep yang susah dimengerti. Begini. Aku percaya kepada Tuhan. Kalau ada bukti bahwa dia dilahirkan bukan dari benih laki-laki. Nah, waktu saya ketemu dia berapa puluh tahun yang lalu, setelah dia percaya Tuhan Yesus hidupnya berubah, dia jadi hamba Tuhan bukan gembala, jadi pengkhotbah. Wih, keren sekali bahkan saudara. Seminggu sebelum dia meninggal, dia telepon saya. Dia manggil saya Koden. Dia memang sudah sakit, sakitnya cukup parah. Dan dia tahu waktunya nggak akan lama. Jadi seminggu 6 hari sebelum dia meninggal, dia sudah siapkan nanti waktu ibadah penghiburan untuk istriku, untuk keluargaku. Hari pertama nyanyikan lagu-lagu ini. Disiapkan lagu-lagunya. Dia nyiapkan pakaiannya. Dia sudah milih petinya. Saya tuh bilang, saya panggil dia Pak Es. Jangan gitu, enggak kok Den, serius aku tahu kok sudah waktunya untuk aku pulang. Bayangkan saudara, terus saya telepon istrinya, saya nggak mau tanya langsung. Istrinya bilang, bukan cuma itu kok Den,
Dia sudah siapkan ini dengan rapi sekali. Saudara, nah saya lupa ceritanya. Bagaimana sampai dia ketemu ayat ini. Bahwa Maria itu melahirkan anak. Bukan dari sperma laki-laki, tapi dari Roh Kudus. Wah, di situ diambil putusan. Saudara, karena ini keluarga cukup terkenal di Tulungagung, akhirnya ada sidang keluarga soal penistaan agama. Wah, seru. Dia ancamannya nggak cuma mati, sudah macam-macam. Dan saya tahu sendiri, sampai dia meninggal, ada keluarga yang datang. Tapi surat keputusan memecat dari anggota keluarga, sehingga dia tidak terima warisan 1 rupiah pun, itu tetap berlaku. Dan dia hebat, justru menjadi kesaksian yang luar biasa. Hebat sekali Tuhan itu. Gara-gara ayat ini. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus. Karena bukan benih manusia. Benih ilahi. Dari Roh Kudus. Anak Tuhan. Dan sesungguhnya Elisabeth anakmu itu pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul. Terus, nah ini loh. Tolong ya ayat 37, maaf. Rekan-rekan saya, para pengkhotbah, para pendeta, hamba Tuhan, penginjil, jangan pernah salah mengutip Lukas 1:37 untuk motivasi uang, motivasi mujizat, memaksa Tuhan. Karena begini kata Gabriel lanjut kepada Maria. Karena apa? Gabriel sadar, Maria ini bingung. Aku belum menikah, aku bisa hamil. Bagaimana ceritanya? Nah, di dalam keadaan kebingungan itu, Gabriel meyakinkan, Maria, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Woi, dari Nabi rekomen. Betul, benih yang bukan dari laki-laki, benih yang akan dilahirkan bukan karena nafsu birahi. Betul. Maka itu hamba Tuhan ini, orang ini bertobat. Haji 3 kali. Karena menemukan ini. Nah, dengar ya. Yang pernah khotbah salah, saya pernah khotbah salah ayat ini. Maka itu saya minta maaf, saya minta ampun. Jadi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu bukan masalah mobil, mujizat, nggak punya rumah, sembuh dari sakit, bukan. Artinya, saudara dan saya sangat mustahil bisa menyatakan Yesus Kristus Tuhan di hidup kita, orang berdosa ini. Mustahil. Tapi kalau saudara dan saya sudah menjadikan kalimat tema kita, jadilah padaku menurut kehendakmu. Nah, itu nggak mustahil bagi Tuhan. Ya, saya harap tidak salah khotbah ya, ayat ini bukan untuk minta mobil, minta uang, minta mujizat ini. Sebab gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jangan lo ya, jangan disalahgunakan. Ya, salah besar konsep itu. Maka itu penting sekali kalau hidup kita mengikuti semua kehendak Tuhan. Maka kita akan berkata, jadilah padaku menurut kehendakmu. Wah, itu luar biasa. Lihat ini loh. Ini loh Maria itu. Ayat 38. Kata Maria. Setelah dapat penjelasan panjang lebar. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Yahweh. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ini luar biasa, saudara. Nah, izinkan saya mengingatkan kembali kepada semua kita hamba-hamba Tuhan. Inilah satu-satunya ayat. Nah, ini ada yang komen. Loh, biasanya memang begitu khotbah-khotbah pendeta untuk memotivasi mengejar keinginannya sendiri. Iya, justru itu salah. Sebab bagi Tuhan nggak ada yang mustahil, itu bukan untuk
nggak punya uang bisa beli rumah, nggak punya mobil. Bukan. Supaya Yesus nyata lewat hidup kita. Karena buat kita mustahil. Maafin ya, ini istilah saya saja. Orang model-model kita gini loh. Bajingan-bajingan begini. Orang-orang yang masih doyan duit kayak Yudas begini. Mustahil bin mustajab istilah saya. Yesus bisa nyata di hidup kita. Betul? Tapi kalau saudara dan saya hari ini menjelang pertengahan bulan terakhir tahun ini bisa berkata, jadilah padaku menurut kehendakmu, maka Yesus akan nyata di hidup kita. Dan bagi Tuhan itu tidak mustahil. Catat. Jadi Maria mengatakan kalimat ini menjadi satu-satunya ayat. Catat. Menjadi satu-satunya ayat di seluruh Alkitab yang memberitahu kita definisi seorang hamba Tuhan. Keren. Jadi definisi hamba Tuhan itu bukan, oh dia hafal sekian banyak ayat Alkitab. Oh khotbahnya luar biasa. Oh dia rajin doa pagi, doa malam, doa puasa. Bukan. Ulangi lagi, Vel, nyatakan. Satu-satunya ayat. Woi saudara saya orang hebat. Pastor Edwin Tillman. Kuhatat media menir. Warben ya. Ini teman baik saya, wah seberapa puluh tahun ini, puji Tuhan. Saudara bayangkan, hamba Tuhan itu adalah Lukas 1:38. Jadilah padaku menurut perkataanmu, sebab aku ini hamba Yahweh. Jadi jangan pakai kalimat-kalimat yang lain-lain, khotbahnya hebat, doanya panjang, hafal sekian ratus Alkitab. Tidak. Hanya ini definisi hamba Tuhan. Nah, yang belum tahu ya, ini satu kali saya lupa ya, tahun berapa. Kira-kira 25 tahun yang lalu. Atau lebih, saya nggak ingat. Tiba-tiba Roh Kudus itu tanya saya begini. Ini loh saudara. Ya saya ulangi ya, 38, Lukas 1. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Yahweh. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Tanda penutup titik, tanda penutup kata. 2 koma di atas. Lalu kalimat ini. Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Jadi kira-kira hampir 30 tahun yang lalu, tiba-tiba Roh Kudus tanya saya, Daniel, sebetulnya penting nggak sih ditulis bahwa Gabriel setelah menyampaikan pesan Tuhan, Maria terima, lalu Gabriel meninggalkan Maria. Saya itu terus terang nggak pernah kepikir. Tapi karena ditanya oleh Papa, saya bilang iya sebetulnya nggak perlu dong. Kenapa? Semua kita pasti tahu setelah Maria menyampaikan pesan itu dan setelah Gabriel menyampaikan pesan itu dan Maria menerima, ya otomatis lah Gabriel langsung pergi. Kan kerjaannya masih banyak. Logikanya begini. Ayo siapa yang setuju? Kan gak mungkin Gabriel menunggu Maria sampai Maria melahirkan. Lah apa gak ada kerjaan lain dia tuh nungguin Maria? Ngerti gak? Ini hebatnya Roh Kudus saudara. Iya ya. Terus kenapa Tuhan? Saya tanya, Papa, kenapa lalu meninggalkan dia? Saudara bayangkan, maaf ya, yang tidak setuju nggak apa-apa. Karena memang nggak ada dasar teologinya bagi teolog. Tapi bagi Roh Kudus, hebat. Ternyata begini. Lalu malaikat itu pergi meninggalkan dia. Gabriel itu mikir, kalau aku Maria, mungkin aku nggak bisa ngomong seenteng itu. Jadilah padaku menurut kehendakmu. Begini, lagi sekali maaf ya, yang nggak terima nggak apa-apa, yang nggak percaya nggak apa-apa, yang nggak setuju nggak apa-apa. Tapi jangan musuhin saya ya, tetap saudara ya, tetap baik ya, maaf. Begini,
sebelum dia berubah pikiran, aku lebih baik pergi dulu. Saya ngakak, saudara, waktu Roh Kudus memberikan pernyataan itu. Sampai segitunya tulisan firman ini. Setelah Gabriel mendengar penjelasan, setelah Maryam mendengar penjelasan Gabriel dia akan hamil begini begitu, lalu Maria dengan enteng, jadilah padaku seperti yang kau katakan. Maka Gabriel langsung pergi. Evaya, terima kasih Vel. Lihat ini Evaya. Maria berkata, saya hamba Yahweh. Dan saya bersedia melakukan apapun yang dikehendakinya. Biarlah segala sesuatu yang telah kau katakan itu terjadi. Malaikat itu lalu meninggalkan dia. Hebat sekali. Maaf. Ini hamba Tuhan. Ini Maria. Jadi, Yesus bisa lahir ke dunia gara-gara satu pribadi yang berani mati dan berkata, jadilah padaku. Ini luar biasa. Haleluya. Wih, dari Rencong Aceh, keren. Monggo viralkan atau sounding ke semua mainstream, IG, FB dan lain-lain. Oh, aku selalu lah minimal ada kurang lebih 25. Ya, saking happy-nya aku ini. Tiap live mau video-video ini itu, oh, monggo ya. Ya, Yehova Elohim. Ya, dari Kutai Barat yang pernah dengar saya mengajar. Jadi arti kata Maria itu taat. Maka itu kalau ada gadis, ada wanita berani pakai nama Maria tapi double, gantilah namamu jadi Mario. Maaf ya, jangan tersinggung. Ini hamba Tuhan. Yesus lahir. Wih, betul, ada komen lagi. Maria melayani Yahweh totalitas sampai pada menyerahkan nyawa. Betul. Nah, saudara, dunia di masa yang sedang kacau seperti ini. Saya ulangi, dunia yang sedang kacau seperti ini. Ketika masing-masing pribadi berkata, turuti kehendakku, turuti kehendakku. Kenapa ada perang gak selesai-selesai? Karena masing-masing memaksa turuti kehendakku. Kenapa ada perceraian dalam rumah tangga suami istri? Karena suami memaksa istrinya menuruti keinginannya. Istri memaksa suaminya memenuhi keinginannya. Nah, yang dipaksa pun punya keinginan sendiri. Nggak mungkin mau dengan gampang menuruti. Saudara, maka itu salah satu kalimat hebat di doktrin tunggal yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Kalimat intinya adalah, jadilah kehendakmu. Begitu kalimat itu selesai, muncul kalimat berikut, supaya bumi jadi sama seperti surga. Itu terjemahan yang tepat. Jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Salah. Woi Charles, tadi papa ngeliat itu, anakmu makan sate banyak sekali. Ini anak saya di Texas di Amerika. Ya, saudara perhatikan. Doa Bapa kami hebat. Tapi kalau kata kunci, saya berkata passwordnya, jadilah kehendakmu itu dihapus, hancur. Saya ulangi lagi ya. Dunia yang sedang gila sekarang ini, itu gara-gara masing-masing pribadi menuruti kehendak diri sendiri. Ya, walaupun pemerintah
zaman SBY itu begitu rusaknya sehingga banjir besar di beberapa provinsi di Sumatera. Itu kan karena kehendak manusia. Uang. 90 sekian persen. Penjara penuh. Karena masing-masing memaksa lakukan turuti kehendakku, turuti keinginanku. Pembunuhan terjadi juga begitu. Dari Bandung ya baru baca, setuju. Konteks Lukas 1:37 ini bukan bicara duit, melainkan kehendak Bapa yang jadi. Betul. Saudara, coba Vel buka Yakobus 3 ayat 16. Ini loh. Kenapa ada kekacauan? Kenapa? Ada macam-macam. Yakobus 3 ayat 16. Maka itu, terima kasih, ayo. Kalau memilih tema ini di akhir tahun ini, supaya hidup kita itu berkenan kepada Tuhan. Terima kasih, Bapak. Sebab, jelas, di mana ada iri hati, dan mementingkan diri sendiri, jadi bukan jadilah padaku seturut kehendakmu, tetapi kita memaksa orang-orang di sekitar kita menuruti kehendak kita. Ini dia. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ingat ayat ini. Ayatnya saya baca lengkapnya. Jika ada iri hati dan ambisi yang egois, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. PIS. Di mana ada cemburu dan sifat mementingkan diri sendiri, di situ juga terdapat kerusuhan. Dan segala macam perbuatan yang jahat. TSI. Selama kamu masih iri hati dan mementingkan diri sendiri, berarti hidupmu masih kacau dan kamu bisa melakukan kejahatan apa saja. Wih, betul ya. Jadi kalau manusia, saya ulangi, kalau manusia memaksa semua orang di sekitarnya menuruti kehendaknya, saya baca, selama kamu masih iri hati dan mementingkan diri sendiri, berarti hidupmu masih kacau dan kamu bisa melakukan kejahatan apa saja. Pembunuhan, perampokan, begal, ya karena ini melakukan apa saja yang jahat. Karena tidak berani berkata, jadilah padaku. Oi, Yoel, ini orang Tonyoi di Munchen. Itu ada Eka itu, saudaramu. Eka, itu Yoel muncul ini. Siapa itu? Pakai bahasa Tonyoi. Ya, orang suku Dayak Tonyoi itu kalau bilang manusia itu mersiap. Mersiap itu manusia. Kalau bilang selamat malam, selamat kelap. Oke. Oh ya, Yoel mulu itu ya. Oke. Kita harus tahu. Jadi perhatikan. Kehendak siapa yang kita lakukan dalam hidup. MLT. Sebab di mana ada iri hati dan persaingan, nah, di sana ada kekacauan dan segala perbuatan jahat. VMD-nya, Phil. Langsung VMD. Oh iya, Eka, Papa belum beri nomornya Yoel ya. Nanti Papa kasih. Sebab di mana ada kecemburuan dan mementingkan diri sendiri, di sana ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ya. Eva ya. Oke. Karena di mana ada iri hati dan nafsu untuk kepentingan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam kejahatan. Saudara, ayo mulai hari ini. Sebelum kita meninggalkan tahun ini, ayo latih, paksa, kalahkan ego kita
hawa nafsu kita, keinginan kita, kalahkan itu. Dan latih diri kita supaya nanti memasuki tahun yang baru. Kalimat tema kita ini, jadilah padaku menurut kehendakmu, itu bukan cuma slogan, bukan cuma kata-kata, tapi itu hidup hari-hari kita. Melakukan apa saja. Ya udah, ayo kita bersyukur untuk hal ini. Supaya Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Hebatnya, Bapak kita itu sangat luar biasa. Untuk mentaati dia, cukup punya sikap hati. Bukan kehendakku yang jadi, Bapak, tapi kehendakmu yang jadi. Kalau harus minum cawan ini, hukuman penderitaan begitu mengerikan, kita jalani. Ketaatan kita, pengorbanan kita jalani. Jadi ingat ya, Yakobus 3:16 itu, jangan izinkan kejahatan ini merajalela lewat hidup kita. Nah, kesimpulannya saudara, keren. Jadi, kalau setan tahu, perhatikan. Kalau setan tahu bahwa kita di dasar hati kita itu ada sikap yang Tuhan pun kenal, bahwa saudara dan saya bisa berkata dan siap melakukan. Jadilah padaku menurut kehendakmu. Dengar, setan tidak akan berani ganggu kita. Enggak akan. Karena ketika setan melihat sikap itu ada di hidup kita, maka kalau setan mau ganggu kita, itu dia perlu tenaga ekstra. Perlu memancing kita keluar dari keputusan untuk melakukan kehendak Tuhan. Nah, buat setan itu, wah, luar biasa beratnya narik kita. Wih, ada komen misalnya, absolutely, betul. Maaf, kalau setan tahu di hidup kita, saya ulang ya, kalau setan tahu di hidup kita ada sikap ini, jadilah padaku seperti kehendak, menurut kehendakmu. Saudara, nggak perlu dikit-dikit ngusir setan. Dalam nama Yesus, pergi kamu setan, pergi, dalam nama Yesus, nggak perlu. Selama saudara dan saya melakukan, punya karakter ini, jadilah padaku menurut kehendakmu. Setan gak berani ganggu, gak perlu doa puasa, gak perlu tengking ngusir setan, gak. Otomatis mereka pergi sendiri. Itulah yang dialami oleh Yusuf selama hidupnya di Mesir. Setan akhirnya mundur, maka itu Yusuf tidak punya catatan dosa satu pun. Sampai Tuhan panggil dia pulang di Kejadian 50. Nggak ada. Karena Yusuf itu berani berkata. Walaupun tidak ada kalimat implisit jelas itu. Tapi lihat sikapnya. Dimusuhin kakak-kakaknya. Dia nggak dendam. Difitnah habis-habisan oleh istri Potifar. Dia tidak dendam. Padahal penderitaannya luar biasa. Aduh. Ya ada komen lagi. Sebenarnya musuh terberat adalah melawan hawa nafsu sendiri. Setuju. Lebih jahatnya lagi, orang lain yang disalahkan. Bahkan dikorbankan. Ngeri. Demi ambisi pribadinya. Betul. Kalimat ini yang seharian kemarin kami diskusi dengan Pak Nelson Sembiring. Dia itu dikorbankan karena ambisi seseorang. Divonis 10 tahun, gak bisa naik banding, gak bisa dapat remisi. Tapi luar biasa, Tuhan tolong. Oi, orang hebat dari Singkawang baru muncul. Tanto, papa nyariin kamu berapa hari ini, kemana saja ini? Penjual es hebat dari Singkawang. Saudara,
Jadi kalau kita mau hidup sungguh-sungguh, melakukan kehendak Bapa ini, sudahlah. Bagian terakhir. Apa sih penyebabnya? Kok sulit yang mengaku murid Yesus bisa berkata, jadilah padaku menurut kehendakmu. Saudara, kesulitan kita cuma satu. Saya ulangi, kesulitan kita cuma satu. Takut menderita. Nah, dalam konsep takut menderita ini, takut susah, takut miskin, ya, takut khawatir masa depan, semuanya. Tadi pagi, tiba-tiba itu ada salah seorang itu tanya saya. Maaf ini ya, supaya yang lain juga tahu. Saya jadi hamba Tuhan, sudah sekelas ini istilahnya. Nah, orang ini memperhatikan, ya, saya ini kok, maaf, saya ini ngurus pelayanan, jadwal pelayanan, ngurus tiket perjalanan, ngurus akomodasi, itu ngurus sendiri semua, saudara. Nah, hamba-hamba Tuhan sekelas saya itu pasti paling tidak punya 1 atau 2 sekretaris untuk ngurusin yang macam-macam. Nah, itu dia, nggak punya riders. Ya. Nah, karena yang lain itu pasti ada yang ini, ada yang itu. Bilang enggak, saya nggak mau. Nah, terus orang ini tuh agak nyeleneh. Terus dia bilang begini, jadi nggak punya harga diri ya. Kata-kata itu kan nyelkit sekali. Nah, ini dia. Karena saya merasa nggak punya harga diri, maka itu saya merasa nggak layak. Kalau ada riders yang ngurus perjalanan saya, ada orang yang ini, nggak layak saya. Karena harga diri saya adalah Tuhan Yesus. Ngerti nggak? Nah, ini dia. Maka itu saya ulangi, satu-satunya penyebab kenapa kita susah berkata, jadilah padaku seturut kehendakmu. Yaitu tadi kita takut menderita, takut susah, takut apa? Takut. Ayo hari ini kita berubah dalam konsep ini. Ya, supaya kasih Tuhan itu nyata lewat hidup kita. Wah, kalau hidup seperti ini tuh ringan, bahagia. Ada hamba Tuhan hebat ini, ponakan saya ini. Tahun ini saya doa setiap hari to be sensitive to God's voice and the leading of the Holy Spirit to do God's will for today. Wow, keren Didi. And Tuhan sangat setia, setiap hari saya bisa lihat Tuhan bekerja. Agree. Agree. Wah, lama ini Didi nggak munculnya. Senang sekali Om lihat kamu. Pasti bisa. Pasti bisa. Kalau kita tidak takut menderita, ya, nggak takut diinjak-injak harga diri kita, nggak takut nama baik kita dijelek-jelekan, kalau itu semua nggak ada, nggak takut dirugikan, nggak takut kehilangan apa-apa, bukan cuma nggak takut kehilangan barang, nggak takut kehilangan apa saja, siap menderita, nggak takut dirugikan, nggak takut dijelek-jelekan, nggak takut dikata-katain, nggak takut semuanya itu. Nah, itulah bentuk, maaf, kita sudah ada dasar. Jadilah padaku menurut kehendakmu. Maka itu setuju bukan kalau saya katakan, kalau setan tahu, saudara dan saya sudah punya itu, setan nggak bisa ganggu. Karena apa? Yang dari setan itu pasti yang enak-enak. Karena dosa itu enak. Nah, setan percuma ganggu kita. Keren ya? Ayo mulai hari ini jadilah seperti Abraham, seperti Yusuf, seperti Maria, seperti Paulus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh. Tawanan lo dibelenggu oleh roh. Ayat terakhir ini. Maka itu kuncinya. Kisah Rasul 20 ayat 22-23. Maka itu saya ulangi.
Penyebab kita sulit berkata, jadilah padaku menurut kehendakmu, karena kita takut menderita, takut sakit, takut rugi, takut nggak enak, takut ini. Phil, Kisah Rasul 20 ayat 22-23. Paulus bisa, woi dari kota barat. Apabila sifat mementingkan diri bisa ditundukkan di bawah kaki Tuhan, maka bisa taat pada kehendaknya untuk bumi jadi sama seperti surga. Betul? Makasih ya Kak. Oke ya, ini ayat terakhir. Kisah Rasul 20, 22, 23. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem. Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Sebetulnya Paulus ini tahu. Maka itu saya kalau membaca ayat ini, saya sisipkan 3 huruf. 1 kata. Mau. Ya. Tetapi sekarang, sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem. Dan aku tidak mau tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Dia tahu. Lihat ayat 23. Apa yang Paulus tahu? Menakutkan. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus. Dengar ya. Saya punya istilah ini untuk mengganti. Selain yang dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa dari kota ke kota dinyatakan kepadaku bahwa hotel dan restoran mewah menunggu aku. Enggak. Paulus itu tahu bahwa Roh Kudus menyatakan kepada Paulus bahwa dari kota ke kota yang menanti dia, oh Tuhan, penjara dan sengsara, bukan hotel bintang 5 plus dan restoran fine dining, bukan. Penjara dan sengsara itu yang menunggu, dan Paulus tetap berangkat, tidak menghindar. Nah, jadi ini alasan saya nggak mau ribet-ribet diurusin ini, urusin itu. Ya saya selama saya masih mampu ngurus sendiri. Ya, TSI-nya Phil, ayat ini. Ya. Lagi pula, di setiap kota yang baru-baru ini saya kunjungi, Roh Kudus sudah memberitahukan bahwa nanti saya akan dipenjara, dan mengalami penderitaan. Sudah diberitahu. Paulus menghindar? Tidak. Dia tetap pergi. Nah, maka itu saya akhiri lagi. Yang menyebabkan kita mampu bisa berkata tema ini, jadilah padaku menurut kehendakmu, kalau saudara dan saya siap direpoti, siap mengalami yang tidak enak, siap dirugikan, siap dalam penderitaan, enggak mempertahankan harga diri dan nama baik, terserah. Karena selama kita mentaati Tuhan, hidup ini luar biasa. Ayo sebelum Koden akhiri, kira-kira terbersit apa sih, muncul apa di hati Ayu? Kok temanya seperti ini? Ayo bisa cerita sedikit nggak? Apa yang muncul? Terkait dengan Natal, Koden. Kan Oh ya, ini pas kan gitu ya. pernyataan Maria. Oh ya udah, Jadi, pas itu ya. ya, Terima kasih Ayu. Ya padahal saya belum tanya pada Bu Ayu ini soal ini. Ya ini Maria itu kuncinya. Jelas ya. Terus ada apa kerinduan lain nggak yang muncul waktu Ayu memilih tema ini? Kira-kira apa harapan untuk kita semua? ya, supaya doa Maria ini menjadi doa kita semua atau menjadi Gitu. pernyataan kita semua pada Ayo, Tuhan. ya. Makasih Ayu. Saudara, tema ini dari Roh Kudus. Maka itu ayo kita lakukan. Jadi semua kita, yang nanti akan dengar rekamannya, tahun 2026 akan jadi tahun yang luar biasa dan seterusnya. Kalau saudara dan saya berani berkata, jadilah padaku seturut kehendakmu. Luar biasa. Amin. Itu dari Lembang. Puji Tuhan ya saudara. Siap ya. Rekamannya tetap ya. Filipus. Ya. Kiranya Tuhan menolong kita untuk jadi pelaku firman yang luar biasa. Haleluya. Oke.
Sekarang kita dengar kesaksian Steve. Siap ya? Wah, ini luar biasa sekarang. Ayo Steve, kamu maju ke sini Steve. Shalom, salam kenal semuanya. Saya sangat senang sekali malam hari ini. Suaranya cukup ya? Cukup. Saya Cukup. sangat senang sekali malam ini karena saya yakin dan percaya saya bisa berada di ruangan ini malam hari ini karena Tuhan Yesus. Amin. Saya bisa saja datang besok ketemu Koden, tapi ini bukan kebetulan, tapi malam hari ini saya bisa ikutan dan berkumpul dengan Bapak Ibu sekalian. Berhubung dengan tema tadi, itulah yang buat saya berpikir bahwa malam hari ini memang Tuhan yang membuat saya bisa berada di sini dan bisa sharing cerita dengan Bapak Ibu, karena saya yakin dan percaya juga bahwa tema ini juga untuk saya. Karena nanti di pertengahan akan saya cerita. Tapi kembali lagi kepada cerita saya, seperti di awal tadi Koden sudah sampaikan bahwa sekitar 11 tahun yang lalu saya mengalami kecelakaan. Mobil saya itu ditabrak oleh sepeda motor dan pada akhirnya kepala saya sendiri ini menabrak bagian dalam mobil saya. Jadi hasilnya adalah rahang saya patah, dahi saya pecah, Hidungnya, tulang hidung juga patah. tulang hidung patah, dan saking kerasnya benturan itu sampai mata saya yang sebelah kiri itu, tulang yang di dalam yang menahan mata itu patah, sehingga bola mata saya sebelah kiri itu agak masuk ke dalam. Nah, Bapak Ibu, setelah 3 bulan saya dirawat di rumah sakit dan saya harus menjalani 6 kali operasi. Kepala saya dibuka, ditutup selama 6 kali. Dan mereka harus membersihkan serpihan-serpihan tulang dahi saya sendiri itu yang menusuk ke bagian otak. Jadi bayangkan otak saya itu serpihannya itu diambil dengan pinset seperti itu. Nah, setelah 3 bulan berlalu, rahang saya dipulihkan oleh dokter. Puji Tuhan, dahi saya itu dilapisi titanium. Puji Tuhan, otak saya sampai dengan hari ini bekerja dengan normal. Puji Tuhan. Tapi dokter memvonis bahwa retina saya di kedua mata sudah tidak ada atau sudah rusak sama sekali. Akhirnya dokter memvonis saya buta total. Secara medis istilahnya belum bisa diobati. Nah, Bapak Ibu, vonis dokter itu membuat hati saya hancur, dan saya penuh dengan kesedihan dan saya penuh dengan ketakutan. Setelah pulang kembali ke rumah, selama 3 tahun lamanya hidup saya benar-benar dikekang dan saya dibuat ketakutan oleh iblis. Saya untuk mengambil satu langkah saja, saya takut. Saya takut jatuh, saya takut tersandung, atau saya takut menabrak sesuatu. Padahal saya sadar dan saya tahu di depan saya itu tidak ada apa-apa. Terlebih saya mengalami stres, saya mengalami depresi, saya bingung. Dari yang bisa melihat selama 34 tahun, tiba-tiba buta dan... Nah, sebentar Steve, saya potong gini saudara. Ini cuma pertanyaan saja toh. Kalau disuruh milih, kita ini buta sejak lahir atau buta setelah lahir? Pasti semua kita kan manusia, ya sejak lahir aja toh nggak lihat apa-apa. Tapi justru Steve ini perubahan hidupnya luar biasa. Dari sebelum dia kecelakaan dan sesudah dia jadi berkat hebat. Oke, lanjut. Ya. Jadi setelah 34 tahun yang saya bisa melihat segala sesuatu selayaknya
kita semua. Saya bisa pergi, diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk ke luar negeri, ke beberapa negara. Saya bisa sekolah di sana, dan tiba-tiba menjadi gelap gulita. Cahaya pun tidak ada. Nah, saya jadi khawatir tentang masa depan. Saya menjadi sedih sekali. Hancur hati saya, Bapak Ibu. Nah, di saat-saat itu justru Tuhan datang dan mengajarkan saya beberapa hal. Saya mengucap syukur karena Tuhan mengajarkan pada saya hal yang sangat simpel yang saya tahu sejak kecil, tapi kali ini benar-benar saya lakukan dalam hidup saya, yaitu untuk mengucap syukur dalam segala hal. Dalam hal yang tidak enak pun saya harus mengucap syukur. Bapak Ibu, saya mengucap syukur pada Tuhan karena dengan peristiwa ini, apa yang terjadi kepada saya tidak pernah marah sama Tuhan. Amin. Justru saya yakin dan percaya bahwa rancangan Tuhan atas saya bukanlah rancangan kecelakaan. Padahal sudah celaka itu. Apa yang Tuhan luaskan dalam hidup saya, kecelakaan itu bukanlah rancangan daripada Tuhan. Tapi saya yakin dan percaya bahwa rancangan Tuhan atas hidup saya adalah hari depan yang penuh dengan harapan. Amin. Rancangan Tuhan dalam yang berkata saya berjalan bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya dan bagaimana Tuhan memberikan saya kekuatan. Saya balas dendam sama iblis dengan cara saya punya sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Amin. Saya yang seharusnya harusnya masih sedih dan mengasihani diri sendiri, tapi saya justru ingin keliling dan punya sukacita, membawa damai kepada orang, dan saya menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup saya, dan saya menjadi berkat buat banyak orang. Dengan cara itu, saya balas dendam sama iblis. Haleluya. Bapak Ibu, saya percaya mujizat Tuhan masih ada. Justru seumur hidup saya, Tuhan sudah banyak mujizat dalam hidup saya. Untuk memulihkan penglihatan saya sangat mudah buat Tuhan. Amin. Tapi seperti tema ini, biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak saya. Bahasa sehari-hari saya, suka-sukamu Tuhan. Amin. Waktu-waktunya Tuhan, bukan waktunya saya. Yang paling penting dalam hidup saya adalah selama apa yang saya alami ini, sikap saya seperti apa. Sikap saya memilih, saya ingin keliling kemanapun Tuhan bawa saya. Saya mau jadi berkat buat orang lain. Saya mau jadi jawaban doa buat orang lain. Saya justru mau jadi mujizat buat orang lain. Haleluya. Siapapun ketemu dengan saya. Masalah dalam sesulit apapun, masalah yang saya hadapi, saya yakin Tuhan baik. Seberat apapun yang saya alami masalah itu, Tuhan masih adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa. Seberat apapun masalah yang saya alami, saya yakin dan percaya Tuhan pegang hari esok saya. Seberat apapun masalah saya, Bapak Ibu, saya tahu, yakin dan percaya Tuhan yang menopang saya untuk menjadi berkat buat banyak orang. Prinsip saya adalah supaya bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Tunggu dulu. Oh. Steve, Pak Filipus bisa tahu gambarnya. Nanti, Papa mesti buka ini ya. Saya nggak backgroundnya ya. Itu ada itu.
Nah itu fotonya Steve sebelum kecelakaan. Coba ya sebentar yang di Zoom, yang di Facebook, Instagram, saya mau tunjukkan. Gagah sekali dia aktor mana yang Hollywood, Bintang film Hong Kong kayaknya. Hongkong. Nah itu lihat tuh, luar biasa sebelum Steve kecelakaan ntar. Nah itu, ya kelihatan. Nah tadi ada cucunya Koden, namanya Daryl. Dia komen, Om orang hebat. Daryl mau tanya apa sama Om Steve? Silakan. Ayo yang lain yang di Zoom, Facebook, Instagram mau tanya apa? Ayo. Wih, kenapa ini kok finish? Halo, dari Nganjuk ini, Mas Nah Steve. itu Pak Pendeta Barnabas. Halo, ketemu lagi Pak Barnabas. Ya, waktu saya mau bertanya, apakah Pak Steve dengan tidak bisa melihat begini, bisa mengucap syukur dan tidak menyesali apa yang terjadi, tetapi seperti tema firman tadi, jadilah kehendak Tuhan, bukan kehendak kita sendiri. Itu pertanyaan saya, Mas Steve. Baik, terima kasih Pak Barnabas. Saya justru sangat-sangat bisa mengucap syukur karena itu ya yang saya belajar bahwa firman Tuhan itu kan bilang mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, saya menangkap dari itu, saya belajar bahwa kata kunci dari ayat itu adalah segala. Berarti segala tidak ada yang terkecuali. Jadi saya belajar bahwa dalam keadaan apapun saya, baik itu senang maupun sedih, dan apapun yang saya alami, saya patut mengucap syukur. Kuncinya buat saya adalah apapun yang saya alami, Tuhan tetap baik. Dan itu sudah cukup buat saya. Saya mengucap syukur. Oleh sebab itu, kalau saya kembali kepada tema ini, kalau saya bisa berkata bahwa biar kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak saya tidak punya alasan untuk tidak mengucap syukur pada Tuhan. Begitu, Amen. Pak Mardawas. Oke, Ya. saya berikan sepatah dua patah kata. Ya. Arahkan pandangan ke surga, pandanglah hidup kekal sebagai harapan terbesar, sehingga Mas Steve bisa mengikuti perjalanan hidup ini dengan tetap dekat sama Tuhan Yesus. Itu saran saya. Amin. Amin. Terima kasih, Pak Barnabas. Sedang ditulis biografinya Steve. Yang nulis itu Bu Olvi dari Nabire, Penusungon. Judulnya menarik, balas dendam kepada iblis. Ada lagi yang lain mau tanya? Ayo Daryl. Pak Albert, Gordon mau tanya tuh Pak Albert, ayo. Udah, Ayo. Pak. Ya, mau tanya pada Om Steve nggak? Ayo, yang lain ada? Ko Steve, mau nanya Ko Steve. Ya. Asan dari Bandung kok. Oh, halo. Ya. Ko Steve, mau nanya, di titik apa yang Ko Steve akhirnya bisa berdamai dengan situasi yang ya ini kan tragedi ya gitu kan. Di momen apa Ko Steve akhirnya bisa berdamai dengan situasi ini? Baik. Di situasi yang dimana selama tadi 3 tahun kan ya, 3 tahun istilahnya dibuat tidak berdaya begitulah sama iblis. Nah, di titik itu saya itu akhirnya punya prinsip bahwa apa istilahnya itu ya, dalam penuh keterbatasan ini yang pada akhirnya bisa dibilang ada yang kurang ya dari secara fisik, di posisi itu tidak mengurangi arti hidup ini, begitu. Dan titik baliknya itu di mana selama aku berpikir bahwa waktu itu percaya bahwa selama Tuhan masih kasih nafas kehidupan, semacam selama setiap pagi aku masih bisa bangun, aku
masih punya hidup dan kembali kepada Tuhan punya rencana bahwa Tuhan masih punya kesempatan untuk hidup, bahwa berarti Tuhan punya rencana. Jadi disitulah momen dimana aku punya semangat lagi dan aku belajar untuk mengampuni, aku belajar untuk melepaskan pengampunan, dan satu hal lagi, menerima keadaan. Karena pada waktu itu sangat sulit sekali untuk menerima keadaan. Nah, pada saat aku bisa menerima keadaan, kenyataan bahwa ini mata buta, nah disitulah ada semacam beban yang terangkat, dan untuk lanjut perjalanan kehidupan itu jadi sangat enteng, jadi sangat ringan, begitu, Kuasen. Makasih. Tak tambahin ya, saudara, saya tambahin. Jadi 3 tahun sejak kejadian itu, saya itu hampir seminggu sekali itu telepon Steve untuk saya paksa dia untuk ikut saya pelayanan, untuk jadi saksi. Jadi gini awalnya, saya tuh nggak kenal Steve. Tiba-tiba suatu hari saya tuh dengar berita tentang Steve dari salah seorang anak rohani saya. Bilang, Pak, ada orang gini loh, masih muda, kecelakaan, sekarang buta, sekarang di Singapura. Waktu masih dulu masih ke Singapura. Nah, saudara bayangkan, saya tuh nggak kenal. Tapi berita itu menggedor hati saya. Kamu temui orang ini. Hah, temui di mana? Saya nggak tahu sekarang di mana. Hingga cerita saya tanya kepada anak saya itu, dapat alamat ke Singapura, saya langsung ke rumah sakit. Waduh, saudara. Pertama kali ketemu Steve, itu kaki tangannya diikat di tempat tidur rumah sakit. Karena dia meronta. Dia nggak terima. Waduh, kepalanya masih separuh diperban. Karena waktu itu sebagian tulang kepalanya ini masih disimpan supaya nggak mati gitu ya. Karena kan dipasang lagi nanti itu. Nah, 2 hari, 3 hari, 2 malam saya di rumah sakit temani Steve, saya cerita, saya nggak kenal. Tapi Roh Kudus gerakkan saya. Nah, di situ muncul kalimat yang Tuhan suruh sampaikan kepada Steve. Kamu pulih bukan secara penglihatan, tapi secara mental kamu pulih. Dan kamu balas dendam kepada iblis. Saya pikir balas dendam gimana? Ya tunjukkan kepada dunia. Iblis membuat dia buta, tapi sejak buta ini dia jadi alat Tuhan memberkati banyak orang. Nah, tapi pulang dari Singapura, kembali ke Inobonto, itu di Minasa, bagian selatan, Steve ini sangat tertekan. Yang tadi bilang 3 tahun. Dia untuk melangkah 1 langkah aja penuh ketakutan. Sangat takut. Makan aja disuapi. Ya, makan aja disuapi waktu itu. Pokoknya sangat tergantung. Nah, karena Roh Kudus sudah bilang untuk saya ngajak dia, saya tuh telepon rutin ke mamanya, ke papanya, ke Steve. Semua bilang, aduh susah kalau ngajak, maaf ya, orang tunanetra begini. Tapi Roh Kudus gerakkan saya. Akhirnya Desember 2017, saya bersama Daniel Besasar, bersama-sama seorang lagi anak dari New York, ya. Lalu kami pas ke Manado. Nah, itu kedua kali saya ketemu Steve setelah di Singapura. Ya, kami ketemu di Manado. Nah, rupanya papa mamanya itu baru melihat bagaimana cara saya bersama-sama dengan tunanetra. Karena saya, ya oleh pertolongan Tuhan, saya sudah biasa. Ya, begitu masuk kamar hotel, saya bilang ini kuncinya, ini pintunya, ini kamar mandi, ini wastafelnya, ini toiletnya untuk kencing, ini tempat tidur semuanya. Nah, rupanya papa mamanya itu akhirnya baru percaya bahwa saya itu bisa ngurus dia. Maka itu 2018 mulai langkah pertama. Saya ajak dia keliling. Ya, 1 kali saudara bayangkan. Ini kami diundang retreat di Kediri. Nah, ada jam istirahat, terus diajak jalan-jalan ke Gunung Kelut. Ya, masih ingat ya Steve ya? Nah, saya kan nggak ngajak dia, karena maaf loh, orang buta diajak jalan-jalan ke gunung tuh mau lihat apa? Jangan marah kamu. Tiba-tiba bilang, aku ikut. Hah? Ikut bagaimana? Apa mau dilihat? Saudara, sampai itu orang-orang yang lagi jalan-jalan gunung Kelut tuh heran. Lihat Steve itu wajahnya bisa membayangkan gunung. Coba ceritakan apa yang kamu alami waktu lihat Gunung Kelut itu. Jadi sebenarnya salah satu teknik juga yang Tuhan kasih ya buat saya itu,
karena mungkin saya dulunya bisa melihat, jadi Tuhan kasih saya suatu kreativitas saya untuk bisa menggambar. Jadi istilahnya bukan hanya sekedar beda ya antara membayangkan dengan menggambar, kalau untuk saya beda. Jadi di saat dimana penglihatan saya itu gelap gulita, jadi istilahnya hitam gitu. Jadi saya bisa melukis, menggambar apa yang ada di hadapan saya. Jadi pada saat kami di Gunung Kelut itu, ya saya menggambar gunung. Saya menggambar Di gunung. pikirannya ya, di Ya, benaknya. di benak saya. Sorry Koden, di depan saya. Oh depan, oh Iya, sorry. di depan saya itu memang benar-benar lagi melihat gunung. Oh, Jadi oh. bukan cuma hanya sekedar Angan-angan ya. membayangkan. Ya. Membayangkan. Jadi menggambar itu gunung itu seperti apa, ada pohon-pohonannya. Terus saya juga banyak mendapat informasi dari entah itu saya diceritakan atau saya yang bertanya. Contoh di Gunung Kelut, waktu itu Koden bilang ini ada tempat makan. Ya sudah, satu informasi lagi, saya gambar tempat makan gitu. Nah, ya mungkin tempat makannya sama atau tidak, ya tidak penting. Gunungnya sama atau tidak penting. Yang penting saya bisa Tuhan kasih saya cara begitu supaya saya bisa menikmati, di mana orang lain yang melihat itu di kaki Gunung Kelut itu mereka menikmati pemandangannya Gunung Kelut sebagaimana adanya. Saya juga ikutan bisa menikmati dengan gambaran saya atau lukisan saya gunung itu seperti apa, seperti itu. Ya, satu kali ini di Surabaya, kami lagi jalan, ada ingat ya Sengkokawi. Nah, terus tempatnya rame. Terus saya bilang, Steve, ini ada ruko-ruko, lalu di lantai bawah itu warung-warung, rumah makan begitu. Loh, Steve itu bisa nikmati, saudara. Dia gambar. Oh, ruko ini pakai tenda segala macam. Ya, coba ceritakan itu. Ya, jadi waktu itu lagi jalan, ya Kokawi dan Koden juga itu lagi ngobrol di depan itu, di samping kanan dan kiri itu ada apa, tempat makan seperti itu. Jadi otomatis saya yang mendengar, saya mulai melukis lah di di depan saya itu saya melukis itu seperti apa, ada ruko-ruko, tempat-tempat makan yang seperti biasanya di Surabaya itu banyak yang di tenda-tenda seperti itu kan ya. Nah, seperti itu. Terus tiba-tiba saya tanya, Kokawi, ini tempat makannya tenda-tenda seperti itu ya? Oh bukan Steve, ini ruko-ruko. Nah, buat saya gampang. Ya sudah, saya hapus lagi gambarannya, saya hapus lagi. Saya lukis lagi, saya gambar lagi gitu loh, ruko gitu. Jadi apa ya? Menurut saya kami bertiga di mobil atau berempat itu waktu itu akhirnya semuanya bisa menikmati gitu. Bisa menikmati pemandangannya. Jadi si tunanetra tidak apa ya? Tidak kalah. Tidak kalah. Bisa bayangkan. Tetap bisa menikmati perjalanan gitu. Saya kasih contoh, kami tahun 2019 awal Januari Ke Taiwan. bukan. Saya mau bilangnya mana? Sorry. Sorry. Surabaya, dari Surabaya ke Majuwangi. Oh, ya. Bayangkan berapa banyak jam dari Surabaya ke Banyuwangi naik mobil. Nah, seharusnya kan seorang tunanetra yang tidak bisa melihat apa-apa, ya mungkin Diem aja stres. diam, stres atau tidur. Tapi saya tidak. Jadi saya mencari mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari orang-orang sekitar, apa yang ada di depan, apa yang ada di samping, atau kita lagi di mana. Nah, jadi saya bisa melukis apa yang ada di hadapan saya dan saya tidak bosan di perjalanan. Seperti itu. Ya, Daryl, sampai besok belajar. Nah, satu lagi saudara. Pertama kali kami ke Taiwan, ya, saya, istri saya, Steve ikut. Nah, waktu itu kami mau belanja ke mall. Begitu. Maaf lagi sekali, itu saya baru kenal awal. Saya pikir ngapain tunanetra jadi ke mall? Apa enggak? Saya tuh perasaannya, aduh ntar dia malah kecewa kok nggak bisa melihat. Saya salah besar. Justru Steve ikut, saudara. Nah, terus istri saya punya ide. Kan di mall itu ada troli, ya, supermarket besar gitu. Ya udah, Steve yang dorong sambil jalan. Saya nerangkan, ini daerah sepatu. Ya, di situ saya baru ngerti, oh dia gambar rak sepatu begini, oh ini daerah makanan, oh ini daerah itu.
Saudara, dengan cara itu Steve itu nggak pernah putus asa, nggak pernah minder, nggak pernah kecewa. Walaupun dia nggak bisa melihat, ternyata Tuhan berikan hikmat. Dia bisa gambar. Luar biasa, bukan? Pegang semangka gede sekali. Iya, pegang semangka. Ini apa semangka itu? Bukan apa ini? Nah itu loh, ini hidup yang luar biasa. Jadi pertanyaanmu ini jawabannya. Dia bisa nikmati. Nah, satu kali kami ada di kebaktian khusus tunanetra. Ada lucu itu. Mereka saling tabrakan satu dengan yang lain. Nah, udah di situ saya baru ada satu istilah lagi. Bilang, Koden, saya yang tunanetra itu bisa mimpi. Loh, bedanya apa? Mereka yang tunanetra sejak lahir itu nggak bisa mimpi karena mereka nggak pernah lihat apa-apa. Wih, betul juga. Contohnya karena Steve pernah lihat mobil, pernah lihat kursi, pernah lihat barang ini, dia bisa bayangkan, bisa mimpi. Ini yang buat dia semangat hidupnya luar biasa sekali. Punya konsep visual. Iya, punya konsep visual walaupun secara jasmani nggak ngelihat gitu ya. Meskipun zaman sekarang ada barang-barang yang baru yang mungkin dulu nggak ada, tapi dengan orang menjelaskan detailnya sedikit saja, saya sudah bisa, oh kira-kira seperti itulah barangnya, seperti itu. Nah, sekarang saya mau tunjukkan, Steve ini bisa menggunakan HP loh, bisa main Facebook, Instagram, bayangkan. Nah, jadi gini, saya punya anak tunanetra di Malang, namanya Adi Gunawan. Itu tunanetra hebat. Sekarang dia ngajar di banyak lembaga pemerintahan. Nah, terus saya bilang, Steve, sebelum kamu jalan dengan Koden, ya, ayo belajar ke Adi Gunawan. Nah, saudara bayangkan, dia dengan papa mamanya ke Surabaya dari Manado. Yang jemput si tunanetra itu juga bingung mereka. Bagaimana tunanetra jemput tunanetra? Nah, Adi Gunawan ini sudah punya konsep Adi Gunawan Institute luar biasa. Nah, dari situ cuma 3 hari diajari. Dan Steve bisa coba ini, contoh, gunakan ini. Jadi pakai HP bicara. Ya, jadi saya pakai HP sama seperti Bapak Ibu, semua sama. Cuman bedanya punya saya bicara. Jadi apa yang ada di layar itu dibaca sama dia. Contohnya, kalau semua kita kalau menyalakan handphone itu kan pasti ada jamnya ya. Nah, kalau saya kan sama juga ada jamnya, tapi kalau saya nyalakan dibaca sama dia. Nih contohnya. Contohnya dengerin ya. Jam 11 kurang 12 malam. Telkomsel. Ya itu jam 11 kurang 12 malam. Jadi saya tahu sekarang jam berapa. Kalau dulu saya suka kesulitan, saya harus tanya orang. Sekarang jam berapa? Sekarang jam berapa? Gitu. Nah, dengan ada teknologi ini, jadinya yaitu saya tidak kalah gitu. Jadi mungkin ibaratnya kalau jangan suka nipu uang. Steve juga tahu tuh uang. Bisa pakai foto. Iya, jadi ibaratnya Tuhan itu seperti handphone ini, Tuhan seperti memberikan mata buat kita gitu loh, para tunanetra. Jadi dengan beberapa aplikasi saya itu bisa mencari tahu di depan saya itu ada apa gitu. Bisa dijelaskan seperti misalnya contoh depan saya itu ada orang atau tidak, orangnya perempuan atau laki-laki, bisa dikasih tahu. Ya dari HP ini bisa tahu semua. Ada yang mau tanya nggak? Ayo. Jadi sama Steve, boleh tanya? Ya. Pak Ya, Filipus. ini. Oh, halo. Ya, salam kenal Steve. Salam Apa? kenal. Kita itu diajari sama Adi Gunawan bisa begitu. Selama Coach Steve ini mohon maaf menjadi tunanetra, sejauh mana Coach Steve pergi sendirian, tapi tidak ada teman? Oh, Sering. Lumayan. Contoh gini ya, awal COVID, Steve itu tinggal di Jakarta di apartemen teman saya. Sendiri, lantai berapa itu ya? 17. Lantai 17. Itu sampai orang-orang bingung, bisa naik turun sendiri, bisa belanja. Ceritakan itu. Iya, jadi selama 2 tahun saya tinggal di apartemen. Lantai 17. Lantai 17. Jadi kalau untuk dari saya kan perlu makan. Nah, saya suka beli makanan pakai Gojek, pakai GoFood. Nah, itu kan saya juga pesennya pakai handphone. Nah, tapi kan yang mengantarkan kan cuma sampai di lobi. Nah, jadi saya harus turun sendiri. Saya dari apartemen, saya harus kamar, saya harus cari lift. Nah, kalau itu sudah gampang. Nah, dari lift saya sudah hafal tombol lobinya yang mana. Saya turun, begitu ketemu orang, saya ambil makanannya, saya bayar, saya cek uangnya, kembaliannya betul atau tidak.
Nah, terus saya naik, saya sudah hafal lantai 17 tombolnya yang mana. Nah, masalahnya di em, apartemen saya liftnya itu tidak kasih tahu tanda-tanda kalau ini lantai berapa, tidak Iya, ada nggak ada cuma untuk tunanetra ya, huruf ya braille itu nggak ada. nggak ada juga aba-aba suara. Jadi begitu kebuka, ting, saya keluar. Nah, saya cari. Nah, ini bukan lantai saya ini bukan kamar saya karena saya ada kasih kode di depan pintu itu gantungan buat tas gitu. Nah, salah. Nah, jadi pernah sekali saya 5 kali mungkin naik turun lift karena tidak ketemu lantai 17-nya sampai makanannya sudah dingin semua kayaknya. Nah, jadi apa sih tadi? Iya, Oh tadi iya, bisa jadi sendiri. ya bisa sendiri seperti itu. Eh, Filipus ya tadi Iya, ya. Ya, Filipus. Ya, iya, ya, Kak Steve. Ada Jadi, lagi yang lain, ayo yang di Facebook, Instagram, Kak tulis Steve ini saya bacakan. domisilinya di mana? kalau domisili di Inobonto, Kampung kecil, kota ya kecil, desa. desa di Minahasa Selatan. Bukan, Oh, sorry. Oh, Minahasa. Pulau Mengunduh. Bolaan Mongondo, Oke, Sulawesi Utara. Coach Steve, apa Ya, tantangan Coach Steve untuk masa depan yang nah, meragukan? eh, tantangan masa depan sebenarnya adalah apa ya? Eh, apa yang harus dikerjakan? Apa yang harus dikerjakan karena selama ini saya masih berdoa sama Tuhan. Saya minta Tuhan tolong buka jalan untuk saya bisa apa gitu. Saya bisa berbuat apa untuk baik untuk diri saya maupun untuk orang lain. Tapi yang pasti saya tidak pernah ragu. Oh, Saya tidak pernah haleluya. ragu. Saya Oke, bertanya-tanya iya, tapi saya nggak pernah ragu karena o- saya sudah sampai pada di titik di mana saya tidak meragukan Tuhan lagi. Amin. Gitu. oke, Coach Steve, terakhir. Ya, Coach Steve bandingkan dengan manusia normal gimana? Maaf ya, saya Ferdinand. oke. Maksudnya bandingkannya seperti apa ya? Manusia yang punya mata, yang normal. Maaf ya. Iya, Nggak jelas, Ferdinand. iya. Ma- ma- Dalam perbandingan apa seperti itu? kehidupan sehari-hari. Pasti merasa ada PD-nya kah? Percaya diri nggak? Lebih Oh, bagus atau gimana? sangat. Kau percaya diri Oh, sangat. saya melihatnya tidak ada bedanya ya. Saya melihat tidak Amin. ada bedanya. Karena kalau masalah percaya diri, kata Koden itu kan tergantung orangnya ya. Bukan tergantung situasi atau kondisinya. Jadi saya merasa apa ya? Tidak ada yang kurang dengan diri saya. Hebat itu. Amin. Ya, tidak ada yang kurang dan saya eh, Tuhan menciptakan kita semua sama di mata Tuhan. Amin. Iya, jadi kalau pede tidak, kalau merasa kurang tidak, tapi mungkin ya kita berada di masyarakat yang belum semua orang mengerti tentang apa ya, disabilitas dan seperti itu. Contoh, kalau kita saya sama orang tua misalnya bertiga, kita ke rumah makan, pelayannya akan tanya ke misalnya papa saya mau pesan apa, tanya ke mama saya mau pesan apa. Nah, datang di saya, mereka tanya ke mama saya, dia mau pesan apa. Nah, mungkin hal-hal yang begitu yang membuat sejenak kita pikir lah, saya kan buta bukan tuli gitu kan. Kenapa nggak tanya ke saya gitu loh, iya kan? Kenapa nggak tanya saya? Nah, mungkin cuman hal-hal seperti itu yang mungkin masyarakat juga belum ada ya punya awareness gitu ya, belum peka dan apa. Tapi kalau Betul. masalah pertanyaannya tadi, saya tidak merasa saya kurang daripada orang yang lain. Itu. Oke. Terakhir, Coach Steve. Coach Steve ada rencana sekolah atau belajar lebih bagus daripada manusia biasa kan? Ada nggak obsesinya? Keinginan ya, saya punya Membuktikan. keinginan karena saya latar belakangnya komputer. Jadi Amin. saya punya sekarang saya sudah bisa dibilang 90% menguasai handphone. Jadi saya tahun depan saya ingin kembali lagi bisa mengoperasikan komputer lagi gitu. Karena saya Amin. percaya teknologi komputer dan handphone itu
eh, bisa membantu dan bukan hanya untuk alat bantu tapi bisa juga ya hiburan dan sebagainya. Ya, satu Ya. lagi dari saya, Mas Steve, Barnabas. dari Nganjuk ini. Nganjuk. Boleh satu lagi? Ya, boleh. Ya, sekarang Mas Steve ini umur berapa? Apakah berdoa juga atau berpikir agak pribadi, tapi kalau tidak malu ya boleh dijawab lah. Terima kasih. Iya, sorry Pak Barnabas tadi agak keputus. Tadi umur berapa dan pengen menikah nggak? oh, iya. Kalau umur 45 dan menikah, ya saya kepengen menikah. Tapi siapa yang mau? Tapi siapa yang mau? Dan Nanti- pasti cewek nanti- mau itu. Di Nganjuk ada nggak ya Pak Barnabas ya? Aduh, ya. Pasti cewek mau, pasti. Ah, Ada itu manusia yang begitu. Ya, Ada. saya yakin. Cewek pasti cari-cari Pak Steve itu. Percaya dah. Amin. nanti tolong di ini ya, diarahkan ke Facebook saya ya. Amin. Facebooknya Bisa apa tahu loh. namanya? Pak Steve ya? Bisa Steve. milih lo cantik atau tidak. Steve, ada salam dari Mary Ellen Bandung. Oh, salam Cielen. Lama nggak ketemu loh. Iya. Iya dong, ke Bandung dong, kok. Ke Bandung dong. Oke, selamat malam. Kembali ke Ayu. Oke, aku berdiri aja ya. Betul. Tidak tahu ya. Udah Ayu. Terima kasih, Koden. Ya, Tuhan Terima berkati. kasih juga Oke. atas kesaksiannya, saudara. Ya, terima kasih. Tuhan berkati. Ya. Ya. Baik, kita akan akhiri pertemuan kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada hambanya Pastor Daniel Alexander. Sama-sama luar biasa. Oke. Siapa berdoa? Oh, Steve, ada yang tanya Facebookmu namanya apa? Steve Pontoh. Steve Ponto, pakai H ya? Iya. Pontoh. Iya. Steve Ponto. Patokannya foto yang tadi aja tuh. Iya. Sorry, foto sama Koden ya. Iya. Iya, enggak Tapi apa-apa. bisa. Oke, udah? Kalau boleh saya berdoa, Koden. Ya, boleh, silakan. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Kami berdoa khusus buat saudaraku Pak Steve Pontoh, Tuhan. Ya, Tuhan. Engkau boleh memberikan dia suatu kesanggupan untuk bisa mengucap syukur dan menjalani hidup seperti orang lain. Mari Tuhan, Kau berikan hati yang semakin mengasihi Engkau, sehingga pandangan kepada kekalan, pandangan kepada kerajaan surga boleh lebih prioritas dalam hidup Mas Steve. Sementara kalau sekarang berpikir untuk masa depannya, untuk kuliah atau sekolah, dan juga untuk menikah, kami berdoa kiranya Tuhan yang buka jalan, sehingga Mas Steve Pontoh ini boleh mendapatkan pendidikan yang lebih baik, dan diberkati Tuhan. Dan Engkau Tuhan berfirman tidak baik seorang sendiri saja. Kau akan mempertemukan jodoh. Jodoh yang kami mintakan untuk Mas Steve adalah orang yang normal, yang bisa membimbing, yang bisa menjadi contoh. Terpujilah nama Tuhan, memberkati persekutuan kami dalam acara malam hari ini karena kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.